Jadi secara garis besar aksi yang kami lakukan ini adalah bentuk protes kami terhadap negara. Kebetulan kita ini berada dalam satu lingkup, satu komunitas dalam pegiat lingkungan Jogja Garut Sampah dan untuk komunitas sepeda tinggi. Saya sendiri berasal dari Kabupaten Bantul. Ini masnya dari Kota Madia. Yang ini masnya berada di PP. Oh ya, yang ini Mas Riko namanya. Berada berdomisili di kota Jakarta. Belakang Malioboro. Yang ini namanya Mas Johan. Berasal dari Magelang, cuma berdomisili di Sleman. Yang ini Mas Darpo. Fajar. Domisili di Bantul juga, satu kabupaten sama saya. Jadi kita dipersatukan di komunitas sepeda, utamanya di Yogyakarta. Jadi ada satu aktivitas sepeda bersama, namanya Jogja Last Free-Day Ride. Itu bagi kami adalah hari raya pesepeda di Yogyakarta, yang mana itu dilaksanakan 1 bulan 1 kali di Jumat akhir. Jadi kami juga sadar bahwasanya bersepeda ini adalah pilihan politis. Artinya kawan-kawan ini bersepeda tidak hanya ngetren saat ini bersepeda, tapi kami juga menggunakan sepeda di aktivitas sehari-hari. Bahwasanya kami juga mengkritisi pemerintah Yogyakarta yang abai terhadap fasilitas pesepeda, keamanan terutama. Beberapa kawan kami meninggal karena ditabrak bis, ditabrak mobil karena fasilitas pendukung pesepeda tidak memadai. Awalnya kan di tengah situasi pandemi ini kan di DPR masih tetap mengejar pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Jadi kita melihat di berbagai gerakan rakyat itu kurangnya inisiatif untuk melakukan gerakan di tengah situasi pandemi karena situasinya tidak normal seperti itu. Artinya kita berkejaran dengan DPR yang saat ini masih terus membahas RUU Omnibus Law. Nah, kita ini membuat satu aksi yang mana menarik banyak simpati publik supaya kemudian publik tahu bahwasanya di tengah situasi pandemi ini pemerintah baik eksekutif maupun legislatif ini tidak fokus mengatasi situasi pandemi atau perlindungan terhadap rakyat. Justru mereka lebih memilih untuk membahas rancangan undang-undang Omnibus Law yang mana menurut kami ini adalah karpet merah bagi para pemodal, yang mana itu hanya mengurangi hak-hak kawan-kawan kaum buruh yang saat ini dinikmati. Nah, kemudian RUU Omnibus Law ini kenapa harus kita tolak? Karena akan berdampak juga pada lingkungan kita. Karena yang mana ketika Omnibus Law ini disahkan, maka tidak ada yang namanya persyaratan AMDAL. Ketika ada satu investor yang ingin menanamkan modalnya atau membuat satu pabrik di satu kawasan konservasi misalkan, seperti itu. Jadi secara garis besar aksi yang kami lakukan ini adalah bentuk protes kami terhadap negara atau pemerintah sebagai penyelenggara negara untuk tidak mesahkan atau jangan sampai Omnibus Law ini disahkan seperti itu. Jadi perjalanan kita kan Kamis malam tanggal 10 atau 9? 9 ya? 9 atau 10? 12, 11, 10, 9 9 malam itu kami dilepas seremonial bareng teman-teman dari Kejayaan Memanggil, dari Aliansi Rakyat Bergerak, yang mana kawan-kawan juga menolak RUU Omnibus Law ini. Jadi kita bersama kawan-kawan itu berdoa bersama untuk keselamatan kita. Kemudian kita berangkat dari Jogja itu selepas Isya jam 7 malam. Kehujanan di Temon, Kulon Progo. Sebelum bandara itu sekitar 2,5 jam kita neduh. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Kita sempat frustasi itu. Baru keluar provinsi Jogja masuk Jawa Tengah, udah frustasi, udah capek, mau lihat peta kan Jakarta masih 400 km lebih ya. Kayaknya Jogja dekat nih. Balik enak nih kayaknya nih. Udah ada kalimat-kalimat. Tutup HP, istirahat, rokok 1 batang kan, saling nyemangatin teman-teman.
Udah, kita pegang HP langsung. bersepeda bukan hanya bersepeda biasa, artinya kita bawa aspirasi kawan-kawan kita yang dari Jogja dan dari buruh sekitar se-Indonesia. Artinya kita bersepeda ini jangan sampai satu mengecewakan kawan-kawan kita gitu. Akhirnya kita dengan keyakinan yang agak penuh gitu, bahwa tapi masih mager-mageran. masih mager. Ya udah lanjut sampai Purworejo. Kita kontak kawan untuk menginap bermalam. Malam pertama kita di Purworejo, alhamdulillah dapat sambutan yang luar biasa, dapat tempat nginap di rumah salah satu guru itu. Kemudian kita istirahat, paginya Riko ceritain. Pagi terus kita mulai start dari Purworejo. Terus yuk apa ya? Alun-alun Ini aku ya. Aku itu. Iya. Alun-alun Purworejo ngapain? Ya kan kita Singan foto wae. bareng. Oh iya, foto. Jadi Sekarang foto sih toh. jadi kami itu biasanya kalau udah numpang di tempat teman-teman yang nyediain itu, kita biasanya foto foto bareng mereka. Kami foto pertama itu di alun-alun Kutoarjo. Nah dari Kutoarjo ini kan kita bakal lanjut ke utara, kita bakal ngeliatin pegunungan. Kita lihat Kebumen, Banyumas, Karo Cilacap. Yang Cilacap ya ntar dulu. Nah yang jadi tantangan kita selama sepeda itu sebenarnya mental kita sendiri. Nah biasanya kita tuh kalau lewat batas kota atau batas kabupaten, selamat datang dan selamat jalan itu seneng banget. Seneng banget. Wih anjir udah nyampe nih. Aja lihat pulang selamat datang. Udah berapa seneng kilometer banget. kita lewat gitu. Semangat baru Semangat itu. baru lagi. Spirit baru. Nah sayangnya kabupaten yang kita lewatin tuh kan daerahnya gede-gede, Kebumen, Banyumas gitu. Nah di Kebumen itu kami sepedaan itu kok udah 3, 4, 5 jam itu kok nggak sampai batas kabupaten di seberangnya gitu. Kayak gitu. Bahkan di Banyumas itu pun kami udah sepedaan. Aku cek itu udah sekitar 90 kilometeran, itu masih Kabupaten Banyumas namanya gitu. Nah itu belum pindah kabupaten, itu yang jadi ini apakah kita salah jalan atau apa 90 kilo. Kayak gitu. Nah hal yang unik itu pas di Kebumen, karena ini sepeda tinggi kan kelihatan beda sendiri kan. Mencolok. Reaksi masyarakat tuh hangat banget gitu. Maksudnya mereka, wih, terpukau, kaget gitu kan. Kok ada sepeda yang tangting gitu di jalan gitu. Soalnya kami bunyiin bel itu karena ngelewatin pasar gitu kan rame ya. Takutnya ada orang nyebrang sembarangan, kena kita gitu, kita nggak bisa mendadak ngerem gitu kan, bahaya gitu. Apalagi jalan-jalan di lewat lintas selatan itu kan jalannya nggak lebar kan. Cuman satu arah, satu lajur gitu. Di Kebumen juga itu ada warga yang saking simpatiknya, dia ini naik motor, dia keluarin dompet, dia kasih uang gitu. 100.000 gitu buat jajan gitu. Oh ya makasih Pak gitu. Sambil dia nitip pesan semangat berjuang, tetap tolak Omnibus Law. Dia sepertinya salah satu buruh yang tahu soal isu RUU Omnibus Law ini. Simpatisan banyak di jalan gitu. Nah cuman ini kan kami dari pagi ya, hari Jumatnya pagi. Nah sempat Jumatan di Gombong, Kebumen, terus lanjut lagi. Nah tantangan kita tuh pas ngelewatin Aji Barang. Jadi ini kan bagian tengah Pulau Jawa kan ya, bagian punggungnya kan pegunungan. Kita naiknya tuh bener-bener capek, jalannya sempit, diapit sama truk besar, sama selokan, sama bus ngebut gitu. Kiri jurang, kanan truk. Nggak ada penerangan juga gitu. Malam gitu sampai. Itu malam soalnya dan baterai kita keburu habis duluan ternyata gitu. Untungnya habis lewat Aji Barang itu jalannya rada naik dikit, itu ke bawah meluncur terus. Jadi kami sampai Brebes. Itu hari Jumat malam kami istirahat di Brebes. Sebenarnya sampai Brebes Sabtu pagi jam 3. Jam 3 kita Sabtu masuknya. Dini hari itu kita nginep di sekrenya teman-teman gerakan berantas korupsi. Mereka juga mendukung aksi yang kita lakukan. Mereka menyambut kita dengan gorengan hangat jam 3 itu kan sebuah kenikmatan luar biasa dengan teh hangat, itu nikmat banget serius. Habis goes keringet kan sama parem enak banget. Kita istirahat di Brebes Sabtu jam 9 baru bangun. Jam 9 bangun. Lanjut jam 10-an baru jalan karena kita disuruh nunggu dibawain oleh-oleh keripik.
telur asin kan. Telur asin crispy. Telur asin Luar crispy. biasa. Baru tahu telur asin. Aneh ya, baru tahu sih kalau telur asin bisa jadi keripik. Bisa jadi crispy. Jadi kita lanjut lagi ke Cirebon. Di Cirebon teman-teman ketemu sama komunitas sepeda tinggi Cirebon. Disambut juga di situ, nongkrong dulu di depan kantor Wali kota. Balai kota. Balai kota Cirebon. Kalau menurut saya pribadi, nggak tahu teman-teman, perjalanan paling berat ini Brebes ke Cirebon. Itu Pantura kita siang bolong, panas. Kalau dikumpulin kita dari Brebes sampai Cirebon itu 3 galon air mineral, galon besar itu mungkin ada. Tapi untungnya banyak masyarakat yang ini simpatik mendukung kita dengan memberikan air mineral, jajan, snack. Jadi lumayan ngirit. lumayan ngirit. Kita juga senang menambah spirit kita bahwasanya kita didukung oleh masyarakat banyak. Nyaris tidak ada masyarakat yang sinis atau bahkan kemudian nyinyir atau sampai kemudian membuli atau ngata-ngatain kita, nggak ada sama sekali. Yang ada semua dukungan semua. Biasanya pada ngacungin jempol di jalan, bikin instastory. Nyadorin uang. Sekitar jam 2 kita rest di Cirebon itu dari sore sampai malam. Dari teman-teman itu disuguhin aneka macam roti sama kopi juga untuk kita nambah stamina. Terus selepas kita istirahat kita pamitan dan bertolak untuk melanjutkan perjalanan ke arah Indramayu ya. Iya, Indramayu. Selepas naik itu di Palimanan ternyata saya udah geluyur dan terjatuh. Ngantuk ngebleng. Sekali ini ternyata jalur Pantura ternyata belum habis, masih panjang, 150 kilo ternyata masih 150 kilo dan kita baru dapat berapa kilo? 25 kilo. Dan kita itu goes dari malam dari jam 10 malam sampai subuh di Simpang Jomin, Cikampek. Kita rest di area itu ya, Jomin, Simpang Jomin. Nah, di sana kita di tempatnya anggota serbuk untuk kembali rest, mengisi stamina dan istirahat. Setelah lepas istirahat pagi kita lanjut lagi jam 10 pagi untuk ke arah Sekre Serbuk Karawang. Tapi sebelum sampai di Sekre Serbuk kita dikawal teman-teman untuk sampai di Gedung Juang. Itu hari setelahnya. Hari setelahnya. Jadi dari Simpang Jomin Cikampek kita diarak oleh kawan-kawan serikat buruh menuju ke sekretariat untuk istirahat. Jadi sepanjang jalan itu kayak karnaval sepeda dengan mengusung tolak Omnibus Law. Jadi sangat menarik simpati masyarakat untuk melihat, ada sepeda tinggi sampai ke Karawang gitu, dari Jogja. Baru deh hari berikutnya itu hari Senin, kami berangkat sekitar jam 9 ya. Sekitar jam 9-an. Itu kan tinggal nyelesain ya last mile gitulah dari Karawang sampai ke Jakarta Timur gitu, ke sekretariatnya Konfederasi. Hampir puncak-puncaknya. Persatuan Buruh itu. Nah itu kami jalan konvoy diarak depan belakang kan. Tapi kan emang Pantura itu jalanannya emang bener-bener liar gitu lah. Jadi truk besar, mobil, kebut-kebutan, ya kena rem, bahkan lampu merah pun kayaknya nggak berlaku, nggak berfungsi, diabaikan gitu. Bodoh amat gitu sama lampu merah. Tapi yang paling seru tuh ya ini, kami dari Karawang diarak sampai perbatasan Karawang, ganti Serikat lagi, Bekasi sampai ujung Bekasi masuk Jakarta Timur, ganti lagi. Jadi sepanjang perjalanan kita Karawang sampai ke Jakarta itu kita dikawal oleh kawan-kawan serikat buruh. Mereka mengamankan jalan, membuka jalan ketika lampu merah macet itu supaya kemudian kita nggak perlu naik turun karena lumayan capek kalau naik turun. Iya, dan apalagi kan banyak persimpangan juga gitu. Padahal nyetopin di persimpangan. Kita sampai Jakarta Timur, tepatnya di Rawamangun itu 5:30. Sebelum maghrib kita sampai, kemudian kita istirahat. Itu hari Senin. Targetnya? Kita istirahat di Sekre KPPI sampai tanggal 16 hari Kamis. Kemudian kita ikut aksi
nolak Omnibus Law di Senayan. Bareng teman-teman gerakan buruh bersama rakyat itu sempet nyaris chaos ya, seru. Nanti bisa diceritain teman-teman lah. Jadi kalau di bagian pas hari aksinya kami berangkat rame dari Rawamangun, tetap dikawal juga sama teman-teman dari Serikat Buruh. Nah dari sini kami baru merasakan feelingnya Jakarta. Jadi ada sebagian Jakarta yang punya jalur sepeda, itu enak, ya cenderung steril lah. Kayak di Rawamangun itu kan ada jalurnya nyampe Bundaran HI. Nah, tapi pas kita lewat di jalan yang diapit sama jalan tol layang itu, dan karena banyak proyek-proyek juga, nah itu tantangan buat pesepeda sih. Jalan rusak, kendaraan kebut-kebutan gitu, itu sebenarnya bahaya banget gitu. HP jatuh. Oh ya, di perjalanan ini aku biasanya kan megang dokumentasi karena aku pakai sepeda kecil. Nah, ya apesnya aja sih. Jadi sepedaku jatuh dan jatuhnya itu di jalan yang nggak rata, layarnya retak. Enggak sepedamu, HP-mu. Iya, HP ku jatuh. Jadi kalau teman-teman penasaran kenapa nggak sepeda tinggi semua, alasan praktisnya yang kecil buat dokumentasi. Karena kan kami tiap hari itu harus laporan ke teman-teman. Oh, kami baru nyampe Karawang nih. Oh, kami baru nyampe Brebes, ini dokumentasinya gitu. Ya gitu. Karena teman-teman juga bertanya-tanya, ini aman nggak nih di jalan? Ngapain jalannya kayak gitu kan? 525 km gitu. Berapa kabupaten? Iya, 19 kabupaten kota, 4 provinsi. Iya. Roadbike kota mana suaranya? Antar kota dalam provinsi. Jadi tiap kita istirahat, kita ngabarin teman-teman di Jogja supaya teman-teman nggak khawatir. Kita foto gitu bahwa keadaan kita baik-baik saja. Yang Bronton, jangan cuma loading. Ayo kita reading. Cu. Tidurnya ya, kita kan tidurnya tadi ini. Jadi kita numpang di teman-teman apa? Buruh. Dan itu kan di tiap kota kita punya jaringannya gitu. Kita punya komunikasi secara nggak langsung pihak ketiga gitu. Dan mereka bersedia untuk kita tumpangi tempatnya gitu. Terus kalau untuk mandi ya kita mandi kayak biasa sih Mbak. Ya sehari 2 kali juga karena emang panas dan pasti jalanan berdebu dan berdaki. Kalau untuk tidur bahkan mungkin yang paling kurang. Kita banyak teman-teman jaringan yang menawarkan tempatnya untuk kita singgahi. Seumpama kita baru nyampe di Kebumen mau ke Cilacap nih, itu dari Cilacap beberapa kawan udah ngontek. Bang mampir sini aja, nginep sini aja, nanti makan sini, mandi sini dan lain sebagainya. Tapi kan karena jaraknya mungkin terlalu pendek, malah mungkin dari target kita bakal molor untuk bisa cepat sampai ke Jakarta. Nah kalau untuk tidur, kalau aku sendiri kan emang tidurnya di trekking gitu. Aku rata-rata tidur selama perjalanan sampai Jakarta itu 2-3 jam. Tidurnya bener-bener singkat tapi lelap gitu. Singkat, lelap, makanya pas besoknya bangun mandi sepedaan lagi tetap enak, bisa kuat karena mungkin tubuh udah adaptasi ya kalau kita olahraga berat, terus kalau istirahat dia bener-bener plong gitu. Paling terpenting yang paling SIM surat izin menyepeda. Jadi persiapan yang utama itu izin dari orang tua, yang kedua adalah persiapan teknis sepeda. Ini sepeda baru jadi H-1. Sepeda ini H-1, yang merah ini H-4 hari. Baru kelar kita ngerakit. Nah, langsung kita pakai ke Jakarta. Tapi sebelumnya kita test ride dulu. Kita bawa keliling Jogja. Kita kan Jogja ada jalan-jalan yang rada kurang bagus. Dia spare partnya kuat atau enggak, ada kendala atau enggak gitu. Nah, itu buat teknis sepedanya, tapi kita selama di perjalanan juga banyak bawa peralatan standar buat servis sepeda kayak spare part pasti gitu, dan spare part cadangan juga. Dan yang pasti perjalanan kita dari Jogja menuju Jakarta ini kebutuhan logistik kita itu dipenuhi oleh kawan-kawan serikat buruh yang bersolidaritas terhadap aksi yang kita lakukan. Jadi kawan-kawan buruh yang membentuk organisasi itu setiap bulan kan iuran. Nah, uang iuran itu sekian persen dialokasikan untuk aksi yang kita lakukan ini. Jadi kita benar-benar tidak didukung oleh partai politik, bahkan perorangan sekalipun. Artinya gerakan atau aksi yang kita lakukan ini dari gerakan rakyat grassroots gitu. Teman-teman pesepeda juga mendukung dengan memberikan beberapa spare part, menyumbang spare part untuk aksi yang kita lakukan ini.
sama uang saku 20.000 dari ibu. Aku dari rumah cuma pegangan 50 ya. Oh, 50.000 itu minjem ibu. Soalnya kan PHK. Orang aku nyileng nembungnya. Oh dicatat aku. Kalau utang kasbon. Nek kalau dihitung udah ya 200-an minjem. Tinggal besok bingung nyaurnya. Beneran itu cuma sangu 50.000 dari Jogja. Untuk persiapan kita nggak ada, mungkin cuma fisik karena kita itu kesehariannya udah bersepeda, jadi kita mungkin nggak kaget ya kalau untuk mengukur jarak segini untuk keseharian, karena kita mungkin bisa menempuh hampir berapa 20 kilo untuk sehari kita bersepeda. Dan untuk persiapan mungkin kita itu tadi berempat saling koordinasi untuk perlengkapan yang kita bawa untuk perkap kelompok itu alat-alat kunci, spare part, sama mungkin bawaan masing-masing ya, logistik sama baju ganti. Karena dadakan kita rencana itu berangkat malam Jumat, Jumat sore malam Sabtu, dan tanpa dikoordinasi juga ternyata kita maju menjadi Kamis malam Jumat. Jadi kita dadakan tanpa persiapan. Dan yang terpenting kita tetap sehat. Corona lewat. Di jalan pun kita juga beberapa kali beli vitamin C gitu. Pisan ya kira. Dan kalau misalkan anjuran untuk mencegah corona itu adalah berjemur, ya kita berjemur. Kalau untuk physical distancing kita udah jarak distancing karena tiap bersepeda bisa hampir 5 meter. Kalau deket-deket nyerempet kita. Ya kalau kenal mah udah lama. Aku baru. Cuma ini aja, ini anak baru ini. Anak baru ngeselin, anak baru paling ngeselin. Paling kalau berantem di jalan itu gara-gara sepedaku kecil dan aku bisa ngebut dan kadoan, Cok. Kalau enaknya dia itu bikin ngeselinnya ditaruh di depan, ninggal kita. Taruh di belakang, kita yang ninggal. Dia kalau taruh belakang ketinggalan. Enggak kan bagian dokumentasi kan sibuk ngefoto, ngeliat hasilnya dulu. Taruh tengah, ngeselin. Nabrak. Nyepetin. Gitu. Ya, gitulah jadi beda sendiri. Dia cekcok. Dia cocoknya lajur kanan terus. Dia anjir. Jadi kalau teman-teman yang sepeda tinggi bertiga kan jalur naik kan cukup berat karena anginnya kenceng nih. Lah dia yang sepeda kenceng, sepeda kecil ngacir aja. Sambil ngecet ya. Ceklek selesai. Tinggal ngoper. Apalagi kan punya aku sama punya EPP ini kan single gear. Jadi nggak bisa operan. Ya gimana, langsung aja dia malah ngece. Ngece apa? Ya ngece. Naik di oper. Oh, naik oper. Sebenarnya kita bingung juga ini. Mau sampai Jakarta itu mau tidur di mana, mau makan di mana, mau istirahat di mana. Terus kita dianjurkan untuk istirahat di kita difasilitasi Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia untuk menggunakan Sekre-nya sebagai tempat menginap kita. Nah, yang bikin kita nyaman sampai Jakarta ini penyambutan kawan-kawan buruh itu sendiri. Mereka semakin bersemangat melakukan aksi penolakan Omnibus Law karena didukung kita yang jauh-jauh dari Jogja menuju Jakarta. Nah, sorenya itu kita di Elephant Trees diajakin sama Mas Thomas ke ayo ngopi. Untuk ngopi. Kita istilahnya apa ya, menyambangi komunitas sepeda di khususnya Jakarta Selatan ya. Ngopi di Brooklyn katanya tempat nongkrong pesepeda. Hypebeast. Kita ke situ. Nah, di perjalanan itu yang Brompton dicuekin, kita malah yang di yes, bahkan Brompton. Bahkan di lampu merah beda apa tuh? Ada pengendara Harley yang menyapa kita, "Hai brother," gitu. Brompton mah dicuekin sama pengendara Harley. Padahal kita dari atas, "Siapa lu?" Enggak kenal padahal, tapi juga "Hai brother." Oh, hai brother ya kita. Halo juga. Di Brooklyn ketemu Mas Lucky, kita ngobrol-ngobrol. Dia juga salut atas aksi yang kita lakukan dari Jogja menuju Jakarta. Kemudian kita balik nantang, "Ayo Mas, ikut kita pulang ke Jogja." Katanya besok aja. Kapan-kapan.
Terima kasih untuk teman-teman pesepeda di Brooklyn yang asik. Brooklyn Coffee Pangurama dan Pangurama. Sambutannya luar biasa. Sharing banyak soal sepeda, kita banyak mendapatkan ilmu soal bersepeda. Tuh. Tukar pikiran lah. Ya semoga kita ada kesempatan untuk nongkrong di Brooklyn lagi. Jadi apa ya, sederhananya sepeda tinggi ini dulu sepeda sirkus. Awal mulanya sirkus sepeda tinggi. 2006 Piero dengan rombongan sirkusnya main di Jogja. Kemudian ingin buat tato dengan salah satu seniman tato, Mas Kampret. Ditato tapi dia tidak membayar dengan uang. Tapi dia mengajari Mas Tato dan teman-teman tato untuk bikin sepeda tinggi. Jadi kalau di Yogyakarta ada event Tato Merdeka setiap tanggal 17 Agustus pasti ada sepeda tinggi yang didisplay di acara itu. Karena sejarah sepeda tinggi dengan tato itu sangat erat. Sepeda tinggi bagi kami adalah sebuah kebanggaan. Karena kami membangun dari nol, kita berburu sepeda bekas di tempat rongsokan untuk mendaur ulang. Semangat atau spirit kawan-kawan sepeda tinggi ini adalah recycle atau menggunakan sesuatu yang sudah ada. Artinya kita bersepeda tidak melulu harus baru, apalagi harus bermerek dan harus mahal. Itu kita mencoba melawan itu supaya teman-teman bersepeda tidak hanya untuk tren, tapi benar-benar untuk kebutuhan sehari-hari, alat transportasi utama. Sepeda tinggi sepeda tinggi ya, jiwaku setengah jiwa. Mantap. Sepeda tinggi ya bisa nambah teman juga, tambah orang-orang antik-antik, unik-unik gini bisa ketemu, tambah famous, tambah followernya follower tambah. Kalau saran apa Pak? Kayak kemarin ngomong bersepeda bukan untuk instastory tapi untuk kebutuhan sehari-hari. Mendapat slogan di jalan. Sepeda tinggi. Jadi teman-teman komunitas sepeda tinggi itu dari mulai berangkat sekolah, pergi ke warung, disuruh ibunya gitu beli beras lain-lain, itu pakai sepeda tinggi. Berangkat ngampus, berangkat kerja. Saya sendiri kan di bengkel, aktivitas sehari-hari rumah ke bengkel itu pakai sepeda tinggi. Jadi di samping kita ke Jakarta sebagai aksi penolakan terhadap Omnibus Law, kita juga mendorong teman-teman yang mulai bersepeda untuk konsisten bersepeda. Jangan musiman, artinya tren bersepeda ini kita jaga supaya semakin meningkat. Nah, begitu juga untuk pemerintah, jangan cuman mewacanakan akan memungut pajak dari pesepeda, tapi tidak memperbaiki fasilitas bagi pesepeda. Kawan-kawan pesepeda ini beli sepeda sudah bayar pajak, tapi dari tahun ke tahun fasilitas untuk keamanan pesepeda makin buruk. Jangankan di Jakarta, di Jogja yang katanya kota sepeda aja semakin buruk, terabaikan. Untuk itu kita ini dari teman-teman pesepeda seluruh sepeda ya, dari Jogja itu mempunyai inisiatif untuk memperbaiki fasilitas publik untuk yang kita dapat itu perempatan mengecat ruang tunggu sepeda, mengatur sepeda sendiri untuk keselamatan kita, bahkan untuk semua pengguna sepeda di Jogja. Nah itu buat sindiran kita juga sebenarnya untuk aksi saling mengingatkan dan saling menjaga. Itu kegiatan kita lakukan setelah kita bersepeda setiap malam, dan itu pun kita pakai dana seikhlasnya, swadaya, tenaga juga swadaya. Jadi kita di samping kita menyelamatkan diri, kita juga mendorong pemerintah untuk menyelamatkan kita juga, supaya kaum pesepeda ini jangan dianggap disingkirkan, karena kita itu pengguna jalur kiri. Jalur kiri itu harus terselamatkan, nggak cuma ada di jalur kanan. Jangan sampai jalur khusus sepeda digunakan untuk parkir. tempat parkir. Ya, itu sering banget jalurnya juga udah hilang-hilangan. Kalau tempat sepeda digunakan untuk tempat parkir, artinya orang-orang itu sama saja membunuh sepeda. Kalau sepeda disuruh di jalur kanan, ini akan sangat membahayakan. Bayangkan ketika diserempet mobil atau bahkan ditabrak motor. Ini bukan soal angka ya, ini nyawa soalnya.
lu makan gue mati. Tukang parkir. Halo? Lu makan gue mati. Ambil kanan mati. Jadi kita kaget kemarin pas CFD di sini kan di GBK juga melihat ada Brompton, ada TV. Pada sombong. Dinaikin mobil. Di parkiran baru dikeluarin, baru di sini goes keliling. Ya asik nggak ngira dari Jogja lihat gitu pasrah rasanya. Sebenarnya jadi pembuktian juga sih, maksudnya sepeda kita juga yang transportasi bisa. Ya sepeda mau mahal atau murah ya sama-sama keringetan kalau digenjot gitu, mau jauh atau dekat ya itu tergantung maintenance kita sama sepedanya. Terbukti sepeda buatan sendiri Sepeda sampai menempuh 525 km dari Jogja menuju Jakarta. Artinya ya terbukti kuat. Bensin cuma air putih. Bensin air putih. Tanpa campuran pertalit. Buat yang loadingan. Ayo reading. Kalau rencana pulang ya nanti malam sih. Nanti malam. Jadi nanti malam kita mulai start dari mungkin ya jam 8 jam 9-an dari Rawamangun. Ini apa itu? Saat tangi ini. Aku mah turun sih dari Rawamangun kita ke Cikarang. Cikarang dulu ya. Teman-teman lowrider Cikarang sudah siap menyambut kami. Rencana kami akan bermalam di Cikarang untuk malam ini. Nah, untuk perjalanannya yang awalnya kita berangkat lewat jalur selatan, pulangnya kita akan tur Pantura. Sepanjang Pantura dari Jakarta menuju Semarang. Sampai Semarang. Panjang perjalanan itu di beberapa kota kita sudah komunikasi dengan komunitas sepeda tinggi khususnya dan beberapa komunitas sepeda lowrider, BMX dan lain sebagainya untuk bisa kita sambangi. Artinya kita mencoba bersilaturahmi di komunitas sepeda sepanjang Pantura seperti itu. Oke, hari ini Senin tanggal 20 Juli kita tadi siang di Istana Negara berniat untuk mengirimkan surat yang isinya adalah aspirasi dari kita yang dari Jogja menuju Jakarta terkait dengan Omnibus Law atau RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Tapi kemudian dari istana kita disarankan oleh Bapak Tentara untuk memasukkan suratnya melalui Kemensesnek, Kementerian Sekretaris Negara. Tapi ketika kita akan memasukkan surat kita itu ditolak oleh pihak keamanan dengan alasan warna amplop kita putih. Katanya kalau mau masukin surat amplopnya harus coklat. Itu kata pihak keamanan. Setelah kami duduk di depan pagar, itu ada salah satu pegawai yang keluar dari Kemensesnek. Saya tanyain, kebetulan ibu-ibu, Bu, apakah benar ketika kita akan mengirimkan surat harus dengan amplop coklat? Ini kita amplop putih, gak diterima. Ibu itu menjawab tidak harus coklat, asalkan suratnya ada penanggung jawabnya dan ada materainya. Artinya memang dari pihak keamanan itu menolak surat kita. Karena kita kesal, akhirnya kita hanya foto di depan Kemensesnek dan kita langsung cabut menuju DPR RI untuk juga mengirimkan surat aspirasi kita yang berupa penolakan rancangan undang-undang Omnibus Law. Kita diterima oleh pihak keamanan gedung parlemen, kemudian dari kita memarkirkan sepeda, kebetulan hanya saya sendiri yang diizinkan masuk mengantarkan surat. Itu dari parkiran kita saya diantarkan menggunakan sepeda motor oleh pihak keamanan untuk menuju gedung penerimaan surat. Nah, di situ surat kita diterima dengan baik dan kita juga mendapatkan tanda bukti penerimaan surat yang nantinya bisa diupdate perkembangan surat itu apakah sudah disampaikan kepada Ibu Puan selaku Ketua DPR RI atau belum. Nah, setelah dari DPR RI kita menuju GBK untuk wawancara dengan teman-teman. Kalau aku pesan untuk pemerintah ya, karena aku perspektifnya sebagai pesepeda yang udah melintasi 4 provinsi, 19 kabupaten. Kalau bisa sih, karena untuk pesepeda jarak jauh ya, itu kalau bisa dibuat jalan negara atau jalan nasional itu lebih ramah pesepeda deh. Karena dengan boomingnya banyak pesepeda di masa pandemi ini, itu sebenarnya kesempatan yang bagus untuk pemerintah menciptakan masyarakat yang lebih sehat gitu. Kan pemerintah juga mengkampanyekan Germas kan, gerakan masyarakat sehat gitu.
Tapi yang minus adalah infrastruktur sepeda itu belum ada. Bahkan untuk antar kota antar provinsi pun jalannya masih sangat berbahaya untuk pesepeda. Padahal di beberapa kota aku lihat ada sepeda. Ya ada pesepeda, dan itu dominan banyak anak-anak juga yang pakai sepeda. Dia sepedaan di jalan negara yang sempit, bergelombang, rusak-rusak gitu. Dan dia berhadapan sama truk besar, bus besar, kendaraan-kendaraan yang ngebut yang ngambil jalur sepeda karena jalur sepedanya nggak steril gitu. Itu aja sih, karena kan udah ada di Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Kalau pemerintah itu berkewajiban untuk menyediakan infrastruktur untuk para pesepeda. Pertama pesepeda, kedua difabel, ketiga pejalan kaki. Itu aja. Pesan untuk eksekutif dan legislatif harus fokus mengatasi virus atau perlindungan terhadap rakyat di tengah situasi pandemi. Jangan hanya fokus terhadap rancangan Omnibus Law yang mana itu hanya menguntungkan kaum pemodal. Untuk pengguna jalan raya, untuk terutama pesepeda motor, janganlah sembarangan untuk ambil jalur kiri. Janganlah dari depan sepeda, lebih baik di belakang sepeda. Itu kan bukan buat pemerintah tapi ya wis. Iya, tapi aku tetap nyindir karo warga kene. Di Jakarta kita pelan malah mati nanti. Ya, Bebe? Kalau untuk saya mungkin lebih baik kita lebih condong dibuatkan untuk difasilitasi untuk kita bersepeda aman. Mungkin kalau di lingkup kota sudah ada, lintas provinsi mungkin juga bisa ya dibuatkan lajur sepeda. Dan tolong untuk pengguna jalan yang lain, tolong hormati kami pengguna jalan kiri yang kiri khususnya, karena kita juga bernyawa. Kita tidak benda mati yang jalan, karena kita juga bernyawa, dan tolong hormati kami untuk pengguna jalur kiri.